اللهم صل وسلم على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang ke-26 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah beribadah, untuk tetap istiqamah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid bersama-sama dengan orang banyak, dan itu adalah merupakan bagian dari cara kita untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dan juga menghidupkan hari-hari bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu, tepatnya waktu malam ke-25, kita telah membicarakan bab tentang keutamaan 10 hari akhir Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, i'tikaf, menghidupkan 2 malam hari raya, dan zakat fitrah. Kemarin sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, meriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha, bahwa man i'takafa 'ashran fi ramadhana kana ka hajjataini wa umratain. Siapa yang beriktikaf 10 hari di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya seperti 2 kali melaksanakan ibadah haji dan 2 kali ibadah umroh. Ini pada waktu malam ke-25 kemarin. Kita lanjut. At-Tabrani meriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, tamamur libati arba'una yawman wa man rabat arba'ina yawman lam yabi' wa lam yashtari wa lam yuhdith kharaja min dhunubihi kaimi waladathu ummuhu. Sempurnanya kesiagaan beribadah itu ada 40 hari. Siapa yang bersiaga selama 40 hari tanpa melakukan jual beli dan tanpa melakukan kegiatan apapun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini tuntunan supaya kita beribadah selama 40 hari secara kontinu. Jadi kada salah kalau orang bahari itu biasanya ketika setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini orang bahari lah. Orang bahari, orang tua kita dulu ketika selesai melaksanakan ibadah haji, biasanya sidin, itu bahasa kita tuh pamali. Nah, pamali bahasa kita kan pamali untuk membuka usaha, untuk berdagang. Itu kalau orang bahari lah. Kalau orang bahari, kalau setelah melaksanakan ibadah haji, itu dasar bujur-bujur mengamalkan nang ini, nang 40 hari sidin kada mau berjualan, kada mau membuka toko sidin. Karena di sini dikatakan Nabi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, walaupun orang yang melaksanakan ibadah haji, apabila hajinya itu adalah haji yang mabrur, yang diterima Allah, maka dosanya pun juga diampuni oleh Allah. Tapi saking afiknya orang bahari itu kada hendak berjualan, kada hendak membuka usaha selama 40 hari setelah kedatangan ibadah haji. Dan ini dijelaskan oleh baginda Nabi
barang siapa yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, maka ketika keluar dari 40 hari itu dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau misalnya ada kelompok orang lain, kelompok yang lain, misalnya nih tolak 40 hari beribadah, tujuannya beribadah aja, berdakwah tanpa melakukan aktivitas yang lain selain daripada nilainya ibadah, mungkin bisa jadi dia mengamalkan bagian dari hadis ini. 40 hari berdakwah, 40 hari beribadah, 40 hari beriktikaf, intinya kan ibadah nih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya bagaikan ia baru lahir dari rahim ibunya, artinya masih dalam keadaan suci. Nah, suci dari dosa. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah, man qama lailatal idain muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Artinya siapa yang bangun beribadah pada 2 malam hari raya, nah ini, atas dasar mengharap pahala dari Allah, niscaya hatinya tidak akan mati pada saat hati orang lain dalam keadaan mati. Nah ini yang sering kita lupakan. Barang siapa yang beribadah pada malam 2 hari raya, berarti hari raya berarti malam ke 10 Zulhijjah dan malam 1 Syawal, atau malam hari raya Idul Adha dan malam hari raya Idul Fitri, maka Allah akan sinari hatinya dengan cahaya, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati manusia yang lain dalam keadaan mati. Kayak apa hati mati lah? Kayak apa hati rusak? Kayak apa hati hidup dan mati? Makanya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu fa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Nabi, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, dan apabila daging itu baik, maka baiklah juga seluruh anggota tubuh yang lain. Tapi apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh yang lain, yaitu ala wahya qalbu, yaitu dia adalah hati. Nah ini, kalau hatinya baik, maka insya Allah ucapan yang keluar dari mulutnya pun akan baik. Apabila hatinya baik, insya Allah pandangan matanya pun akan menghasilkan sesuatu yang bernilai ibadah, artinya baik juga. Telinganya baik juga, artinya hatinya hidup. Tetapi ketika hati itu mati, nah bisa jadi hatinya itu terlalu banyak penyakit hatinya, terlalu banyak dosanya. Makanya salah satu cara untuk melembutkan hati, untuk menyucikan hati, itu adalah dengan cara banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ingat mati, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak tafakur kepada Allah. Tapi kalau kita kada banyak membaca Al-Quran, kada banyak berzikir, kada banyak berselawat, hati kita tuh seakan-akan gelap. Nah di sini apabila kita beribadah pada malam 2 hari raya tadi, yaitu malam Idul Adha dan Idul Fitri, maka hati kita dikatakan baginda Nabi akan hidup di saat hati-hati orang lain dalam keadaan mati. Dilihat sepele, dilihat nyaman, tapi pada kenyataannya begitu banyak orang yang melupakan keutamaan beribadah pada malam 2 hari raya ini. Kenapa?
karena masing-masing sibuk menyiapkan makanan untuk esok. Nah, sibuk menyiapkan baju hari raya, sehingga yang tadinya malam pertama sampai malam ke-30 Ramadan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, membaca Quran, berzikir dan lain sebagainya, pada malam itu seakan-akan tidak memberikan bekas sehingga tidak digawi lagi. Nah, itu kebanyakan karena kesibukan. Makanya bagusnya banyak-banyak membaca takbir, bertakbir pada malam hari raya, supaya hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mu'az radhiyallahu anhu, man ahyal layalil arba'. Nah, ini pulang. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam, layalil arba'a, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, luar biasa nih. Barang siapa menghidupkan malam yang 4, maka ia pasti akan masuk ke dalam surga. Malam apa itu? Malam Jumat. Itu lain surganya, surga dunia. Ini surga yang bujur-bujur surga. Nah, yaitu siapa Lailatul Tarwiyah wa Lailatul Arafah wa Lailatul Nahar wa Lailatul Fitri. Nah, ini 4 malam. Siapa yang menghidupkan malam yang 4, maka ia pasti akan masuk surga, yaitu malam Tarwiyah, malam 8 Dzulhijjah. Kemudian malam Arafah, malam ke-9 Dzulhijjah. Kemudian malam ke-10 Dzulhijjah, malam Idul Adha. Dan yang terakhir itu malam 1 Syawal atau malam Idul Fitri. Nah, di antara 4 malam ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surga pasti ya Nabi. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam pasti akan masuk surga. Ini Nabi yang mengucapkan. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Nah, dihadapi ini Idul Fitri ini, kalau kita mampu menghidupkan ke-4 malam ini, insya Allah dijanjikan Nabi pasti akan masuk surga. Malam Tarwiyah, sebelum orang melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Jilah. Nah, tanggal 8, makanya tanggal 8-nya itu kita juga disunatkan untuk puasa Tarwiyah. Tapi yang terkenal banget itu cuma puasa Arafah, puasa 9 yang viral banget nih. Padahal tanggal 8 Dzulhijjah itu juga kita disunatkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunat, namanya puasa sunat Tarwiyah. Nah, kemudian tanggal 9 itu puasa Arafah. Tanggal 10 dan 11 itu hari di mana kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa, artinya hari untuk makan. Nah, kalau Idul Adha itu kita disunatkan untuk tidak makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi kalau sholat Idul Fitri itu kita disunatkan terlebih dahulu untuk makan. Nah, jangan terbalik. Anak sembahyang Idul Fitri kada bermakanan, kada berminuman. Akhirnya khatib menyampaikan khutbahnya 2 jam. Wah, 2 jam. Kada datang lah. Punya 2 jam dipukuli orang kena. Itu kan ada tuh kejadian semalam imam dipukuli hartan sembahyang subuh, ada nang orang kira-kira orang gila pulang mantap. Simpulannya kena. Sembahyang subuh di Riau kata. Nah, tapi tertangkap sudah orangnya bangkak, wah dipukuli orang. Nah, imam hartan sembahyang subuh, makmumnya banyak.
hendak dipadahi gila, tiang masuknya sopan mana kada mau langsung lewat tengah, lewat sampingnya masuk. Di masjid itu ada CCTV, ada beberapa mata CCTV, ada berapa tuh, andam kah berapa kah? Jadi dilihat mulai masuk, mulai dari keluar, dari masuk CCTV yang 1, 2, 3 kelihatan masuk lewat samping, berdiri di muka imam, tapak imam gini, pak, langsung imam kesakitan, batal sholat imam, langsung makmum ini hampir semuaan membatalkan sholatnya, langsung dipukuli. Nah itu kan melainan aja gawian tuh. Imam adzan sembahyang, hartan membaca doa kunut sembahyang subuh Jumat. Alasannya di media sosial itu kan ibadahi karena terganggu dengan suara, berarti itu jin atau setan yang terganggu dengan suara orang mengaji. Nah itu termasuk orang yang hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghidupkan 4 malam ini, 4 malam, malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, dan malam Idul Fitri. Yang akan kita hadapi beberapa hari lagi adalah malam Idul Fitri. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang untuk beribadah pada malam itu. Minimal kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bertakbir malam itu. Nah bertakbir, nah takbir ini, takbir kalaunya Idul Fitri itu berakhir ketika dilaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri itu ada lagi takbiran. Nah beda dengan Idul Adha. Idul Adha itu sampai dengan hari Tasyrik, hari ke-13. Hari Tasyrik itu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri sampai dengan waktu sholat Idul Fitri. Makanya dulu pernah terjadi di Kota Baru, di belakang ini ada ketua majelis ulama sholat Idul Fitri. Kemudian imam setelah sholat Idul Fitri, ternyata imam mungkin memiliki pandangan yang lain, lalu imam bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ditegur sidin di tempat itu juga. Sebab sidin ketua majelis ulama, kalau sidin membiarkan, mendiamkan, berarti sidin menyetujui, berarti membenarkan. Kalau sidin mendiamkan, nah khawatirnya menjadi kebiasaan yang terus menerus. Padahal yang disunatkan bertakbir pada waktu Idul Fitri itu batasnya sampai ketika menjelang sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri kada disunatkan lagi untuk bertakbiran, kecuali pada waktu menyampaikan khutbah. Nah khutbah itu disunatkan. Khutbah yang pertama 9 kali takbir sebelum hamdalah. Khutbah yang kedua itu adalah 7 kali takbir. Jadi banyak aja takbiran malam hari raya. Takbiran itu bukan berarti harus menyaring-nyaring. Di rumah misalnya takbiran aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau misalnya sampai jam 10 di masjid sampai bertakbiran, lalu di rumah kada bertakbiran lagi, kada. Karena batas waktu takbiran adalah sampai dengan menjelang sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang disunatkan. Setelah sholat Idul Fitri maka tidak lagi disunatkan. Kalau hendak nyaring kada terganggu, tetangga misalnya sampai tengah malam kada apa-apa. Kalau rumah di padang hutan sekeluargaan aja misalnya nih kan, atau misalnya dengan menyetel CD atau kaset atau MP3 takbiran. Nah minimal dengan mendengarkan suara takbiran tadi, hati kita pun ikut bertakbir. Minimal hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau khawatir diucapkan dengan lidah, dengan lisan lebih bagus dilafalkan, walaupun tidak nyaring, namun kita tetap mengucapkan takbir. Kemudian At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, zakatul fitri fardun ala kulli muslimin hurlin wa abdin wa zakarin wa unsa minal muslimin sa'um min tamrin aw sa'um min sya'ir.
Artinya zakat fitrah adalah wajib atas setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, dari kalangan muslimin, yaitu 1 sa' kurang lebih 2,5 kilogram buah. Nah, 2,5 kilogram buah kurma, atau dengan 1 sa' gandum. Nah, ini ukuran takaran untuk membayar zakat fitrah 2,5 kilogram makanan pokok. Kalau di sini dicontohkan adalah kurma, gandum, karena memang pada waktu itu makanan pokok di daerah Arab bisa jadi adalah kurma dan gandum. Kalau di daerah kita makanannya adalah sagu, misalnya makanan pokok kita sagu, berarti bayar zakat fitrahnya juga dengan sagu. Kalau makanan pokoknya adalah jagung, maka yang dibayarkan adalah juga jagung. Nah, tapi di daerah kita Indonesia khususnya itu adalah makanan baras. Kalau pian makannya barasnya adalah baras gerobak pandan, maka minimal zakat fitrah yang pian keluarkan itu adalah baras yang sekelas dengan gerobak pandan. Jangan baras dolok berzakat. Makanan rojo lele bayar zakat fitrah baras pagatan. Nah, tapi kalau pian makanan pian sehari-hari baras pagatan, bayar zakatnya rojo lele, nah itu bagus. Artinya melebihi standar yang ada. Bahkan ulama merekomendasikan nah kayak itu. Ini kan kalau zakat fitrah nih tahun ini ada empat grade, 4 kelas. Kalau berdasarkan surat dari Kemenak, Tanah Bumbu itu jenis mayang super, siam mayang, undu super dan sejenisnya itu dianui 45.000 harganya 1 orang. Kalau pian balima 45 kali 5 berarti 225. Kemudian untuk gerobak pandan, siam unus, siam mutiara dan sejenisnya itu 40.000. Kemudian untuk siam arjuna, siam kupang, sembar dan sejenisnya 35.000. Nah, kemudian untuk R42, beras pagatan, beras Sulawesi dan sejenisnya 30.000. Jadi kalau pian misalnya, tetapi lah kalau dipikir-pikir pulang ini bayar zakat fitrah ini setahun sekali aja. Walaupun kita misalnya nih makan beras pagatan harganya 30.000 1 jiwa, kada salah juga kalau kita langsung bayar 45.000 dalam rangka untuk berhati-hati. Karena kadang mungkin juga kalau pian setahunan beras pagatan makan tercampur-campur juga ya lah. Maka lebih baik di atasnya sedikit sama timbangan 2,5 kilogram. Kada papa pian labihi 2,6 kah 2,7 kata karannya dalam rangka untuk berhati-hati. Makanya apabila pian nukar baras misalnya nih, kan ini ada yang baras sudah bakiluan yang 10 kilo, yang 18 kilo ya Allah. Kalau pian biasanya 4 jiwa, pian nukar yang 10 kilo itu timbangan versi pabrik lah, belum tentu timbangan versi kita. Kalau kita timbang di rumah, apakah wujud 10 kilo bisa jadi masih kurang. Nah, makanya lebih baik dilebihi. Kalau Pak Jus tahun sekali ambil misalnya nukar 20 kilo 20 kilo, kalau hendak ke 20 kilonya kada apa-apa, bagus saja pahalanya. Minimal selebihnya itu adalah sedekah. Kalau hendak melebihi juga lebihi, misalnya masing-masing jiwa itu setengah kilo kah. Biasanya yang tadi 2,5 kilogram dinaikkan jadi 3 kilogram. Dan menjulungnya itu jangan langsung bekarung. Kalau hendak menurut sunnah Nabi nih ya, kalau sunnah Nabi itu baras tuh diampar dulu. Misalnya pian ambil wadah nang ganal, beskom kah ganal, pian tahu aja sudah ukuran barasnya misalnya 10 kilogram. Tapi kalau hendak mendapatkan pahala sunnah Nabi, jangan langsung dijulung dengan kemasan-kemasannya, tapi ditakar bujur-bujur.
Cara menakarnya pun kada langsung kayak ini. Misalnya ada gayung langsung tukar kayak ini, buat langsung kayak ini kada. Tapi pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, buat ketimbangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, buat ketimbangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, buat ketimbangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, buat ketimbangan atau buat ketakaran. Sampai misalnya takarannya 3,5 liter. Kalau diliterkan 3,5 liter atau 3,5 liter. Kalau ditimbang, pian punya timbangan wadai di rumah. Ya Allah, banyaknya timbangan di rumah tuh, kalau timbangan dacing, timbangan wadai aja ukurannya 2,5 kilogram. Tambahi, jadikan 3 kah, jadikan 2,7 kah, supaya kita jangan sampai mengeluarkan zakat fitrah yang wajib itu sampai kurang dari 2,5 kilogram. Siapa tahu timbangan kita itu tak naik sedikit 1 gram. Misalnya timbangan kita tuh posisinya kada posisi 0, tapi 0,1 kilogram posisi 0-nya itu nah, kada pas. Kita timbang 2,5 kilogram, maka berarti kurang 0,1 kilogram. Walaupun kalau kita kada sengaja misalnya kada apa-apa, tapi baiknya tadi dalam rangka untuk berhati-hati dilebihkan aja. Nah, yang selanjutnya ini berdasarkan rekomendasi ulama untuk bayar zakat fitrah ini 2 alternatif. Yang pertama pian dengan duit, yang kedua dengan makanan pokok dengan baras. Jangan sampai pian menukari baras orang yang dititipkan untuk dibagikan zakat fitrah. Ini sudah menurut pendapat ulama sudah viral, haram hukumnya. Ibaratnya tuh dulu surung sintak, pian berzakat ke masjid, si A berzakat ke masjid, zakat fitrah, zakatnya baras. Kemudian si B datang membawa duit, aku hendak berzakat fitrah dengan baras, jar. Mana barasnya? Lalu terjadi jual beli, padahal si A tadi menitipkan barangnya tadi untuk dibagikan kepada yang berhak, tetapi diperjualbelikan oleh panitia. Berarti hukumnya haram, karena menyalahi amanat orang. Amanat orang untuk dibagikan, tapi kita jual belikan. Karena datang lagi si Cina gitu pulang, tukari barasnya pulang. Jadi kalau pian hendak baras, pian nukar baras di luar. Kalau hendak duit, pian duit aja. Jadi pilih aja duit-duit atau baras-baras. Jangan nukar baras di masjid, baras titipan orang untuk berzakat fitrah. Karena yang pian aja nah berzakat fitrah. Adakah pian nih baras aku nak zakat fitrah? Kalau ada orang hendak menukar, jual aja. Kada kalau pasti niat pian tuh dititipkan supaya dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa yawmin alil dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'as minal aminin fi zumrati sabiqin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam
والآل النعم الكرام وصحبه والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.